Oke, assalamualaikum untuk semuanya. Di sini hanya sedikit memberikan nasihat, memberikan petunjuk dari apa yang saya rasakan selama ini. Mungkin ini adalah jawaban dari Sang Kuasa yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Mungkin di masa pandemi ini mungkin kita banyak dilanda, ada yang kebingungan, ada yang mungkin sakit hati, ada yang mungkin tidak terima, ada yang kecewa, semuanya ada yang biasa-biasa saja. Yang terpenting kita jangan terlalu takut, jangan terlalu was-was, cukup kita kembalikan kepada Sang pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini saran saya yaitu mungkin kita akan membahas dari pemerintah. Namanya pemerintah pasti ingin semuanya ini selesai. Namanya aturan, pasti semua aturan pasti diterapkan. Yang tidak percaya dengan COVID, yang tidak, ya nggak apa-apa, asalkan pesan saya kepada masyarakat semua ini, yang penting kita taati aja peraturannya. Jika kita di perusahaan atau di luar, jika disuruh gunakan masker, ya gunakan aja masker. Meskipun kita tidak percaya ini dengan COVID ini, konspirasi atau apalah yang namanya aturan, kita taati sajalah daripada kita berdebat dengan pihak kepolisian, pihak Satgas, atau pihak orang yang terkait dengan peraturan inilah. Yang ada kita nanti kayak kayak orang bodoh, kita nanti jatuhnya, nanti kita berdebat yang sesuatu yang hanya sepele. Yang penting kita taati aja peraturan ini dengan baik. Yang penting hati kita tetap kembali ke Allah, itu sajalah. Nah, buat orang-orang yang dilanda rasa ketakutannya lebih besar, rasa cemasnya, saya minta kurangin rasa cemasnya itu, kurangi aja rasa cemas itu, kurangi aja rasa ketakutan itu, dan kembali ke fitrahnya, yaitu kepada Tuhan. Ingat, virus ini memang ada dan memang kehendak Sang Kuasa. Memang dia punya tugas masing-masing. Mungkin itulah kehendak Tuhan. Mungkin siapa yang dikehendaki, mungkin yang bagi korban atau seseorang yang pernah mengalami COVID atau yang sembuh dari COVID, jangan berkecil hati, jangan bersukaria dulu. Kita ambil dari pelajarannya terlebih dahulu. Mungkin Tuhan memberi kita ujian ini pasti ada sebab. Mungkin tidak ada sebab, pasti ada sebab. Saya pernah mengalami sakit dulu, dan sebabnya sudah saya dapati dan sudah saya sadari. Makanya itu saya memberikan pengalaman saya kepada semuanya, buat rekan-rekan semua yang udah sembuh dari COVID. Mungkin ada orang yang udah mengalami COVID atau mendapatkan COVID, akhirnya besoknya sembuh. Pesan saya, coba renungkan dari peristiwa kemarin. Kenapa Tuhan memberi ujian seperti ini? Harusnya berpikir seperti itu supaya kedepannya itu ada lebih baik lagi dari sebelumnya lah. Intinya semua musibah itu pasti ada sebab. Kita carilah sebabnya itu apa, pasti ada. Nanti akan ketemu nanti. Nah, dari situlah nanti kesadaran kita akan digali lebih dalam, dan ujung-ujungnya nanti kita akan kembali kepada Allah nanti. Mungkin selama ini kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berlalu. Yang penting kita tingkatkan iman kita kepada Sang Kuasa. Akhir-akhir ini banyak saya melihat masyarakat, rakyat, semuanya sudah bentrok, saling menyalahkan. Yang tidak pakai masker lah, yang inilah,
yang ini semuanya kita, sudahlah, kita tidak tahulah semua ini dari mana asalnya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, yang penting kita kembali ke jati diri masing-masing. Ingat, ini adalah ketentuan Allah sesuai rukun iman Allah yang qada dan qadar Allah. Jadi ini ketentuan baik dan buruknya Allah. Jadi semuanya kita kembali ke Allah lagi. Allah hanya ingin di balik wabah ini kita ini sadar, banyak manusia sekarang berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, padahal Allah itu ada di sekitar kamu. Dia lebih dekat dari urat nadimu. Mintalah kepadanya, jalani ini dengan bahagia. Cak Nun pernah berkata, obat corona ini adalah bahagia. Bahagia itu bukan kita hidup bahagia foya-foya, bukan seperti itu. Bahagia di sini adalah menjalani sesuatu ini dengan ketenangan, kebahagiaan, tanpa banyak pikiran, dan tingkatkan iman kita kepada Sang Kuasa. Dengan itu insya Allah semuanya akan terbebas dari semuanya. Yang kedua, di sini saya akan memberi kebocoran. Mungkin yang imannya kurang atau yang masih kurang, kalau sudah apalagi di masa pandemi ini, jangan sampai berpikir buruk tentang pandemi ini. Nanti penyakit ini sangat berbahaya lah, mematikan, menular, ini itu. Buang pikiran kotor-kotor itu, karena apapun pikiran yang manusia pikir itu baik dan buruknya pasti akan melahirkan apa yang mereka pikirkan. Contoh, kamu berpikir buruk tentang suatu hal, seperti nanti besok kayaknya, contoh seperti ini, kamu mau mancing ini ya, contoh kamu mau mancing, besok kamu mikir gini, tiba-tiba kamu berpikir seperti ini, kayaknya besok kayaknya nggak dapat ini, kayaknya nggak jadi, kayaknya hari hujan. Nah, buang pikiran buruk-buruk seperti itu. Karena apa? Pikiran seperti itu pasti terjadi 100%. Karena apa? Mulutmu harimaumu, itu betul kata orang-orang tua dulu. Ucapan itu akan melahirkan kepastian 100% pasti. Makanya buang sifat-sifat negatif dalam pikiran kita. Yakini semuanya ini baik-baik saja. Taati aja peraturan. Jangan takut rezeki kita berkurang. Ingat, sebijak apapun peraturan dari pemerintah, sebaik apapun, seketat apapun, jangan kita panik, jangan kita takut. Semua manusia pasti butuh hidup, butuh makan, butuh minum, butuh biaya untuk bayar ini, semuanya. Tidak usah takut, yang penting kamu pasrahkan kepada Sang Kuasa. Jalani aja. Tuhan itu maha tahu, maha mengerti apa yang kamu inginkan. Jadi jalani aja semuanya ini. Pesan saya, kembali ke Allah. Itu saja, kembali ke Allah. Allah itu rindu kepada kalian semua. Sebenarnya Allah itu rindu kepada kalian semua. Kenapa kok kalian tidak banyak meminta kepadanya? Pernahkah negara, WHO, atau pemerintah kita, atau Kementerian Agama kita menyuruh kita untuk berdoa atau apa? Jarang ada pejabat kita yang menyuruh seperti itu. Jadi pesan saya di sini semua seperti Mbah Nun. Kita kembali ke Allah, kita mendekat kepada dirinya. Yang kita sibuk mengejar uang, yang dalam sehari-hari kita sibuk mengejar ini itu, kurangi. Jadi dalam hidup itu ada 24 jam. Jadi dalam 24 jam itu kita bagi 3, jadi 8 jam. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk kita luangkan waktu kita kepada anak, istri, semuanya. Jadi manfaatinlah waktu 8 jam ini. Jangan sampai nanti hidup kita sia-sia. Percuma kita
kerja mati-matian, kerja capek-capean, banting setir, banting ini, pengen kaya, pengen itu, pengen ini, supaya keinginan kita tercapai. Memang betul, kalau kerja keras akan membuahkan hasil, namun jika kerja keras kita tidak dikembalikan kepada yang kuasa, akan sia-sia, nanti akan menjadi penyakit nanti buat diri kita. Intinya kurangi aja kesibukan ini, banyak-banyak ingat kepada sang kuasa, banyak-banyak zikir. Semoga Allah mencabut semua ini, semoga ada kebaikan pada negeri ini. Pesan saya yang saya ambil dari kejadian-kejadian yang menimpa negeri ini, sebenarnya Allah itu rindu doa. Tapi kenapa banyak manusia sekarang tidak meminta kepadanya? Itu sajalah yang saya sampaikan. Mungkin itu bermanfaat buat kalian semua. Yang penting peraturan dari pemerintah kita taati, tapi hati kita tetap nyambung ke Tuhan. Jangan sampai kita tunduk kepada penyakit. Aturan kita jalankan, tapi kurangilah rasa ketakutan kita pada penyakit. Kita percaya sama Allah. Kalau yang penting kita percaya sama Allah, kita jaga pola makan kita, tidur kita, istirahat kita. Semuanya yang Allah sampaikan itu sudah cukup di Al-Quran. Yang penting kita jangan berlebihan dalam hidup ini. Waktunya makan kita makan, waktunya minum kita minum, waktunya kita tidur ya tidur, waktunya kita sholat ya sholat, yang kerja. Jadi semuanya kita kontrol dengan baik-baik. Jika semua itu sudah dikontrol dengan baik-baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Semua manusia pasti punya keinginan. Keinginan itu kita jalani aja perlahan-lahan, insya Allah akan terkabul. Jika niat itu tulus dari hatimu, insya Allah terkabul nanti pelan-pelan nanti. Yang penting kamu jalani hidup ini dengan bijaksana dan banyak-banyaklah ingat kepada Tuhanmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di balik musibah ini ada pelajaran yang terpenting buat kita semua. Semoga yang dilanda musibah COVID, yang dilanda pandemi COVID ini, atau buat yang dilanda musibah COVID ini, semoga diberi kesembuhan. Jangan takut, jangan cemas. Kita kembali ke Tuhan, insya Allah kita sehat semua. Jika kesadaran kita, jati diri kita nanti terbongkar, siapa kita sebenarnya, mau apa tujuan kita hidup, harusnya kita berpikir seperti itu. Nanti insya Allah kalau kita sudah sadar, jiwa diri kita ini sadar asal kita dari mana sebelumnya, insya Allah semua pandemi ini akan sembuh nanti. Itu saja yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.